Indonesia negara terendah mata uangnya di Asia Tenggara. Anjing lah. Papua contohnya punya tambang emas terbesar di dunia. Nggak ada efeknya kan? Juga yang ngomong ini, emang kau udah ngasih apa aja ke Indonesia katanya? Kalau aku ngasih ke Indonesia apa yang aku dapat? 10 miliar hingga 150 miliar per hari untuk Indonesia keuntungannya. Per hari. 10 miliar per 26 triliun. itu bumi dan bangunan kan? Apa lagi dah? 1000 triliun. Pajak Itu kondom sutra le. masih ada, belum mulai bentuk lagi pesawat apa segala macam. Gitu lagi. Indonesia dari seluruh sektor mencapai 2.700 triliun per tahun. Mobil harga 8,5 M itu dari pajak. Nggak sampai bergerak ngomong gitu. Kayak orang Indonesia bodoh lah. Orang Indonesia memilih pemimpin itu berdasarkan agama. Sampai samping penggemar negara. Sebenarnya yang perlu kita bahas itu tentang harga-harga naik. Ya dari situ ke situ lompatannya. Nggak ada orang maraton anjay. Dari maratonnya makanya. Nggak ada anjing. Jauh kali anjing. Siapa tahu dari situ jalan pilarnya Nggak ada Dulu pilar-pilar maraton apa. dia. Arab tuh apa? Itu si Reza Arab itu acara gitu, Wak. Acara ya? Iya, Acara yang nggak bermutu itu. iya. Anjing lah. Dibayar dia, Wak. Bayar member dia, Wak, 30 Nah, kan yang konsernya itu Kalau karena ada konser festival. udah muncul berita dolar naik, biaya semua naik, apa segala macam, dan kau rela mengarahkan Karena intinya denger ya, aku member kan bukan dari awal mereka streaming karena mereka mau buat festival. Konser-konser. Wow. Kan ada konser kayak Changcuters, Porifeng. Jadi kan seru nontonnya kayak Changcuters gitu ya. Wajar dong aku. Masa iya aku contohnya aku mau nonton konser tapi dengan model kontol kan nggak mungkin. Itu kalau nonton di YouTube nonton konser kan itu gimana? Beda cok live-nya cok. Nonton bokep. Kalau berbayar nonton Tadi mau nangis dengan kami debat di sini. Nggak mau nangis aja. Tapi udah lah. Dia suka ya. Iya wajar ya. Orang kalau suka sesuatu ya dia harus rela mengeluarkan ya istilahnya apalah. Nggak mungkin dia suka sesuatu. harus repot ya. Iya, contohnya aku suka ngopi nih. Masa iya aku nggak mau ngeluar uang untuk ngopi? Gitu loh. Aku suka sesuatu. Aku suka nonton yang musik live, apalagi Changcuters, Porifeng. Ya wajar aku mengeluarkan sesuatu yang ada impactnya sama aku. Itu berimpact. Nonton konsernya impact bang. Apa impactnya? Ya senang aja gitu. Kayak seru aja atmosfer konser yang diadakan maraton contohnya. Tapi kalau kau banding dengan 30.000 itu, kau ke Parley bisa lebih banyak. 100 kali lipat. Iya. Iya kalau kena. Bisa kau nonton langsung konsernya ke maraton. Kalau kena ya. Ya kan kalau kena. Ya kalau nggak kena sia-sia kan. Ya, itulah makanya aku bilang sayang 30.000 itu. Apalagi 30.000 $1 pun. Berapa dolar 30.000? $2 $1,5 $1. Enggak lah 17.000. Iya lah sekitar $2 lah. Iya. Hampir 18 sekarang. Bakal naik lagi tuh ya. Naik lagi. Bayangkan kalau Udah dibilang Indonesia 2030 hilang. Bayangkan kalau dolar naik 18. Bayangkan kalau dolar naik 20. Mungkin harga apa-apa naik semua ya. Naik lah pasti lah. Iya kan Prabowo bilang itu 2030 Indonesia nggak ada lagi. Indonesia cemas. Nggak ada deh. Karena kok udah mata uang Indonesia contohnya melemah, mata uang dolar naik, otomatis kan barang-barang impor. Sama kayak sumber daya impor dari luar. Apa yang kita jual ke luar negeri? Kita jual nggak ada, tapi kita beli ada. Ada lah Sawit paling. Iya mentah. Orang itu mengolah baru beli minyak lagi dari sana kan lucu. Iya. Enggak. Kita jual dengan harga murah, kita beli harga mahal. Bayangkan kalau minyak mentah kita oper ke sana, minyak yang sudah terolah kita beli lagi ke sini. Iya, jadi Indonesia produksi barang-barang mentah Heeh. diekspor keluar, terus barang jadi dari luar diimport lagi ke dalam. Dengan harga yang lebih tinggi dari situ ya. Pasti lah. Dia orang Indonesia mengekspor dengan harga murah, mengimpor dengan harga mahal. Kan nggak balance. Padahal utang Indonesia udah hampir kena ke 10.000 triliun. Iya. Anjing kan 10.000 triliun uang itu. Udah terjun lah kayaknya semua ini. Kayaknya kurang deh. 10.000 triliun. 10.000 triliun. Terlagi mencapai kuadran.
Lagi ini bang, kalau kurs dolar contohnya geser cuman 100 perak aja, itu terasa kali 1.000 triliun. Masukin. Naik dia deh. Hijau dia. Terasa. Tapi kenapa coba ya? Aku baru tahu itu cuma 10.000 triliun. Iya. Tapi kenapa coba presiden kita kayak biasa aja gitu, kayak merasa nggak takut. Bahkan dia mengeluarkan statement lucu. Karena dia di kota. Ya, di kota Itu juga kan di ngaruh, desa. kan? Desa kan nggak pakai dolar, kota kan pakai dolar. Kontol ya. Sumatera Merdeka. Sumatera Merdeka inflasi kayaknya lah. Nggak ada yang kita jual di sini, betul. Kalau Sumatera Utara penghasilannya apalah? Yang dia Sawit beli? leh. Sawit. Bang. Sawit. Sawit dari Sumatera Utara paling banyak leh. Buset. Kan Pekanbaru dan masih Sumatera. Riau itu ya Pekanbaru. Juga leh. Enggak, kalau Kalimantan. kita Sumatera Utara ya maksudku. Kalimantan 1. Sumatera Dua Utara. Sumatera. Apa leh? Kalimantan nomor 1, 2 Sumatera. Kalau cuma dari sawitnya belum bisa. Apa? Gajah. Aceh. Aceh nggak Sumatera bang. Aceh nggak Pasti Sumatera lah. Jadi maksudmu apa? Aceh Sumatera kan. Pasti Sumatera anjing. Ini lebih samping penggemar negara. Bukan itu anjing. Jadi maksudnya apa itu? Jadi masuk selama ini Enggak, Aceh nggak Sumatera Utara. Dengar ya, Sumatera. dengar ya. Memang gak Memang Sumatera nggak Utara. Sumatera. Nggak Sumatera Utara, Sumatera. Sumatera. Tapi pulau kan? Loh, kan itu kita bahas provinsi atau pulau? Kita bahas provinsi atau Aku pulau? tadi kan bilang Sumatera. Enggak utaranya. Mana ada Sumatera? Enggak, itu kan Sumatera, Aceh itu. Sumatera Utara enggak. Karena kan Tapi kalau provinsi Aceh nggak sendiri. bisa gabung ke Sumatera Merdeka. Kenapa? Aceh sendiri kan juga mau merdeka. Ya kan Ya, kita join. makanya. join sama mereka. Jadi negara kita Aceh aja, nggak Sumatera. Iya. Akhirnya kita jadi apa dong? Apa? Bob Marley. Namanya kok. Enggak, akhirnya kita jadi negara dengan syariat. Ya, Aceh kan nggak begitu. apa-apa. Selagi kita masih apa bisa. Yang penting bisa cabul. makan. Ya, daripada kita gereja kita dibubarkan. Biar bisa kita mengapai 50 apa? 50. Santro. Enggak mau kalau 50. 50 apa? Iya. Gila kan. 50 apa? 50 santri ngentot. Itu Nggak harus apa-apa. dikode. Dibela. Iya. Iya ya. Gila. Beritanya dibela. Mak. Tapi kalau apa lah menurutku ya. Gak usah Kalau dibesar-besarkan. kalau kenaikan dolar ini, aku sangat setuju. Karena bilang biar rakyat Indonesia pada ngerti mengelola bahan-bahan yang ada di Indonesia ini. Biar nggak terus apa namanya? Kayak apa ya, survival Iya. impact ya. Biar nggak sangkut paut terus kita sama keluar negeri, apa-apa harus butuh keluar negeri. Padahal di negara kita ini kaya sebenarnya. Kayak kali Bun. Kaya. Terus Pemerintahnya kaya. Pengelolanya ya. Iya. Jadi kalau mau dolar pun ke 35.000 seharusnya kita senang-senang aja. Iya iyalah anjing. karena kan sebenarnya kalau walaupun dolar naik misalnya kalau Indonesia istilahnya bahan pangan apa segala macam dia dari situ ke situ mutar-mutar situ aja aman-aman aja gak ada masalah aja di situ. Itu makanya aku bilang. Heeh. Itu sebenarnya yang membesar-besarkan ya. Orang itu mau nakut-nakuti kita ya sebenarnya. Kan kayak dibilang Pak Menteri Purba ya dolar naik gini ya kau kerja anjing gitu. Tapi apa juga, ngeri juga efeknya kalau kayak kita utang kita 10.000 triliun. Kalau- Itu kan masih dalam bentuk dolar kan, utang kan. Iya. Soalnya kan kita dari bank internasional contohnya kan, ambil uang itu kan, itu masih bentuk dolar. Contohnya anggaplah sekarang 10.000 triliun itu harga dolar 17.000. Nah gimana contohnya kalau dolar naik 2 kali lipat, jadi 30.400 contohnya, otomatis utang kita jadi 20 triliun kan, 20.000 triliun. Itu dampaknya. Nanti makin Ke utang itu pengaruhnya ya. Iya, istilahnya yang kita bayarkan 2 kali lipat. Karena kita harus nukar mata uang kita untuk di dolar, untuk bayar utang dolar itu Kan tadi. bisa kayak kawan kita Bang Lari. mana kita lari. Mana kita lari? Bisa ya. Yang kok kita ini apa malu utang koperasi? Dikiranya koperasi merah putih ya. Anjing lo Pak. Kalau koperasi jadi kalau lari ke Kalimantan bisa. Tinggal blok WA anjing. Nah, Ini Tapi kayak kan kalau misalnya nggak berutang kian kan nggak ngefek berarti sama kita berarti. Iya, kalau nggak ada utang nggak ngefek. Itu dampak negatifnya kalau mata uang Indonesia melemah rupiah.
Kita udah berutang, korupsi di mana-mana. Iya benar. Agak rugi rasa aku lahir di Indonesia. Makanya Bisa buat negara sendiri kita nih. Iya, makanya. Yang musuhnya kayak setiap lahir bayi kan terbuka matanya dan kupingnya mulai bisa mendengar, terdengar dia bahasa Indonesia. Sial. Aku di sini lagi. Sial negara ini lagi. Ini part 2. Ini part 2. Penduduknya sial. Ini lagi. Anjir. Enggak apa-apa. 2040 ya Indonesia emas itu katanya. 2030. 2030 udah kena. Udah kena Indonesia emas. Berarti prediksi 4 tahun lagi ya. 4 tahun lagi. 4 tahun lagi ya. Apa yang akan terjadi? Yang kayak mana yang emas ini? 2030 Indonesia bersatu. Kan ada yang bilang bubar kan? Yang bilang bubar aja sana. Iyalah. Yang mau bubar itu bubar lah. Kalau kami ini pengen bersatu. Lumayan bersatu ya karena apa? MS Brel. Nomor 1 memang ya. Bersatu bangsa. Iya. Coba nggak ada MS Brel. Gak bisa bersatu, Wak. Mana kita udah pasti ini pecah belah kan semua kan? Di semua kalangan pastilah. MS Breo invite kami jadi kameramen. Undang kami ya kan? Kenapa masuk ke mes bre? Pemersatu bangsa. Bukan karena bukitnya, karena pemersatu bangsa kan itu. Kan ada. Bayangkanlah di forum itu bisa bersatu orang-orang yang tidak kenal, tapi bisa mengerti apa yang terjadi di dalam forum itu. Yang beda agama pun bersatu ya. Bersatu di situ. Gara-gara apa? Hah? Gara-gara apa? MS Brel. MS Breo. Gara-gara satu lubang ya. Iya. Kok jadi lubang? Ini bukan cerita lubang. Kok cerita Lubang lubang? aja. Kok jadi lubang? Inilah Ini bukan cerita cerminan. lubang, ini cerita orang. Iya. Tak boleh lah ke situ lah ke lubang kita. Ini bicara tokoh Toko, Iya, toko, iya. Tokoh Influencer, masyarakat. iya, toko masyarakat. Iya kan, tokoh masyarakat. Iya. Kita kasih edukasi dulu yang serius ya kan. Karena beberapa kebelakangan obrolan kita nggak memang sampah. Sekarang tuh Nah, kita sampah. mau kosong ya. Kasih kalian dulu edukasi yang bermanfaat, cuma mengatasi inflasi kan keren gitu kan. Mengatasi inflasi, mengatasi masalah Nah, global. Kayak Aku mana? Ide aja gak ada dihargai. Nggak, kalau pemerintah nggak usah anggap lah dulu. Aku tahu caranya, Le. Apa deh? Apa dong? Mengikuti MS Breo. Balik lagi. Masih asal lagi. Paling-paling nanti 2M-nya makasih Mas. Iya. Pakai ada Jadi dia lah paling betul. Karena aku bilang paling betul pindah negara, Bos. oh iya, Dia orang Indonesia asli. Dia Cindo. Asli. Asli kan Cindo dia. Pindah ke Singapura ya? Hah? Singapura pindahnya. Pindah ke Singapura dia. Dia enak di sana. Singapura lebih jelas kehidupan. Ini jelaskan lah memang. Apalagi jadi kayak gitu di sana, Bro. bisa Singapura tokoh agamanya tuh udah nggak ada. Iya, betul. Itu tanda negara maju tuh ya, Pak. Bayangkanlah Singapura. Nggak ada geruduk-geruduk. Indonesia nggak ada. Singapura. Iya. Dengan negara sekecil itu ya kan bisa negara maju. Santai. Plot twistnya mata uang kita lebih rendah dari Papua Nugini. Iya anjing. Itu data yang kita Timor lihat Leste lagi bilang. Timor Leste kali kocek lah. Tiba-tiba orang Timur Leste ya kan yang tadinya standar ke bawah ya kan, Le. Tengoknya mata uang Indonesia. Pindah ke Indonesia buka usaha katanya. Wih. Orang itu sekarang kayak gini, bersyukur ya dulu orang itu lepas dari Indonesia. Pasti. Timor Leste sama Papua Nugini. Iyalah orang-orang sampah kayak gini memang harus ditinggalkan katanya. Iya. Paling pemerintahan ya. Indonesia negara terendah mata uangnya di Asia Tenggara. Anjing lah. Terendah lah. Terendah ketiga dari bawah. Kan gak logika kan. Masa dari Kan Timor sumber Leste Sumber daya sumber daya alam daya ya. alam Dari di Asia Tenggara contoh Indonesia paling besar kan. Iya. Nomor satu. dari minyak, emas. Oh, dari minyak dari Bara. masyarakatnya jumlah KTP di sini sama di Timor Leste atau Papua Nugini lebih banyak dari kita. Masa lebih dodol kita yang lebih banyak kan gitu ya? Karena SDM-nya nggak semua, walaupun banyak bangun manusia. Bukan karena di sana lebih banyak Kristen.
mayoritas Kristen. Iya. Ya. Makanya di sana maju ya. Iya, itu data loh. Data. Aku nggak membilangkan nggak rasis. Di situ memang 93% di Timur Leste atau Papua New Guinea itu beragama Kristen Katolik. Ya. Terus ada netizen yang komen Bang Unto ya, kayak mana Arab Saudi apa segala macam. Itu karena sumber daya alam minyak besar. Satu lagi penduduknya sedikit. Betul. Indonesia contohnya kalau anggaplah Arab Saudi, negara-negara Timur Tengah contohnya kan, sumber dayanya segitu, ekonominya, GDP-nya besar segitu. Tapi kalau populasinya diubah, yang tadinya 8 juta atau 5 juta jadi 300 juta, nggak ada apa-apa ya kan? Betul. Pas. Seram kali Indonesia. Gaji UMR paling tinggi 5 juta 6 juta. Diketahui orang Papua New Guinea. Kalian di sana masih membubarkan gereja lah, mencabut santri lah, yang inilah, yang ono lah. Kami sudah free katanya. Kami udah bebas kan, kalian nggak mau ikut kemarin katanya. Ya betul juga, Bang. Makanya aku bilang cocok kita bikin kayak gitu. Jadi nggak tahu ya kenapa contohnya kayak kita lah orang Batak contohnya dari Sumatera Utara mau gabung contohnya. Apa yang buat Mau gabung gimana maksudnya? gabung ke Indonesia? Harusnya dulu nenek moyang kita maunya Iya. buat negara sendiri aja kan. Iya. Marco Polo ya. Kalau dulu kan ada sejarah perang antara perang Padri. Oh, iya. Perang Padri itu kan orang Padang. Orang Padang ngebantai 200.000 orang Batak. Oh yang iya betul. Iya. Bayangkan aja coba. Itu sebelum kemerdekaan. Bisa pula Kita gabung. gabung ya. Padahal di situlah kesempatan kin ya. Iya. Kalau enggak Sumatera Utara ini Long, bebas. pakai mata uang sendiri kita, bro. Iya. Itu pasti. Setara dolar kayaknya. Negara bukan negara apa lagi, negara Sumatera aja. Iya, Sumatera. Oh. Bayangkan aja Sumatera baru di bawahnya Indonesia. Mata uang ya, mata uang. Iya, Cuk. Nanti logo apa dia? Hah? Logonya Singamangaraja satu. Logo cicak ya, logo cicak. Oh, logo cicak sama logo sawit ya. Ya, ini orang. Kerbau. Oh, logo kerbau. Tanduk kerbau kan bisa. Jadi jangan kayak banteng nih buat. Aku ada Pak yang bilang banteng nanti ya. Iya. Disangka tanduknya banteng kan? Iya. Saya aslinya kerbau ya. Kerbau. Karena kan banteng kan menjual pulau. Hmm. Kerbau makan rumput. Banteng menjual pulau susah. Kalau orang Sumatera, kalau ada kan negara Sumatera tahu kan nenek moyang kita cara buat minyak dari kelapa sawit itu nggak perlu lagi ekspor impor. Setara Papua New Guinea kita, bos. Kayak Dubai lagi dari sini. Oh iya, Orang memang. itu menghasilkan minyak apa? Minyak bumi. Tapi asli nah Papua itu kalau merdeka dari dulu mungkin itu udah setara sama Dubai. Iya, Bang. Kehidupannya segala macam. Iya. Dari apanya kan emas segala macam. Iya. Pula Papua itu sendiri untuk populasinya mungkin puluhan juta gitu kan, ratusan juta gitu kan. Saya bisa setara sama ini Dubai ya. negara maju. Cuma mengandalkan sumber daya alam ya. Iya. Lagi populasinya orang-orang itu aja kan daerah sekitar itu. Saya yang buat berat kan, sebenarnya sumber daya alam Papua itu menanggung 300 juta penduduk Indonesia. Iya kan? Aku paling bingung ya. Kita anggaplah 200 juta ya masyarakat Indonesia. 280. 280. Kita anggaplah 250 lah. 250 orang bayar pajak. Pajak bumi aja mahal. Pajak kendaraan aja mahal gitu loh. Kita anggap aja 100.000 per satu orang yang bayar itu. 250 juta. Itu udah hampir 25 M per tahun. Di mana pajak yang 10% itu, Pak? Pajak 10%. Yang kemarin apa yang Pajak $10. $10 Dia apa di per tahun. Timur Leste. Timur Leste. Semua kendaraan itu Mau Pajero, mau $10. Pindah lah kita. Iya itu mau mobil mewah miliaran $10.
Itu dari penghasilan pajak itu bisa buat sekolah gratis umur hidup sama biaya kesehatan gratis. Di sana nggak pakai BPJS yang ribet. Itu dari modal pajak itu loh. Saya kok sumber daya alam kurang kan di Timur Leste kan? Betul. Fiskal negara ini. Berarti memang pemerintahnya memang apa ya, bagus mengelola keuangan. Iya. Bagus lah, kan di situ kan dibilang 93% Katolik. Hmm. Itu datanya. Gimana nanti kalau cuma Pulau Jawa aja yang jadi Indonesia? Iya, sanksinya sih gitu. Usaha sound korek lah paling. Anjing. Anjing. Usaha apa? Usaha sound korek. Ya kayak sumber daya alam dari ujung-ujung Indonesia, contohnya kayak Papua, Sumatera, Kalimantan, itu larinya ke Jawa semua, Cok. Iya, Perginya. makanya kita bayar apa gitu, misalnya bayar pajak atau kita menghasilkan apa gitu, larinya ke sana semua. Iya. Kita cuma mengimpor duit aja ke sana gitu. Kayak IKN. Jadi nggak ada dampaknya kayak Papua lah contohnya, punya tambang emas terbesar di dunia. Nggak ada efeknya kan di Di Papua. iya. Iya betul. Ada nggak kelihatan Nggak gitu ada. loh. Mana ada sampah lah. Bahkan harga makanan aja sana 10 kali lipat Masih malahan. mahal Iya. ya kan. Harusnya Bensin. tuh di bawah gitu loh, karena di Iya. sana ekonominya tuh tinggi. Iya. Harusnya di sana yang lebih banyak orang merantau bilang. Iya. Harusnya sana daerah yang lebih maju. Iya, lebih harusnya. maju. Karena sumber daya alamnya kan besar tuh. Orang berlomba-lomba ke Jakarta nggak tahu apa mau dicari di sana. Iya kan? Bayangkanlah harga emas naik. Nah, kita punya tambang emas terbesar di dunia. Kemana coba? Kemana? Iya kan? Kemana? Hah? Ada Itulah. nggak efeknya? Nggak ada kan? Malah harga dolar tetap naik, harga itu naik. turun. Padahal harga emas udah naik berapa kali lipat dalam beberapa tahun ini. Iya sih, ngeri. Dari 1 juta per gramnya kemarin, sekarang udah hampir 3 juta. Iya, hampir. Per Iya. kilogram. Per gram. Per gram. Per kilogram. Anjing, udah naik Per gram. berarti nah ya. 1 kilo tuh Harga emas naik. 1 Kalau kilo kita satu punya M. 1 kilo tuh Bayangkanlah 1 kilo cuma segini ya kan. Kita mengolah emas yang 1 gunung. Gak mungkin cuma dapat 1 kilo ya. 1 kilo segini, Wak. Sampai nih, Mas. Iya, Itulah gitu lah. Gitu lah. 1 kilo segitu ya kan. Yang dikorek. Kita olah sampai langit coy. Sampai langit yang diolah. Per harinya itu, contohnya omset per hari Freeport itu miliaran. Tapi kok masih banyak untungnya. Bahkan puluhan miliar atau ratusan miliar tuh per harinya. Aku lihat Per kemarin hari? datanya. Iya, per hari. ya. Puluhan miliar lah minimal. Kita anggap lu 10 miliar ya kan. 1 bulan 300 miliar. Tambah pajak 250 miliar. Itu udah satu apa sih 500 miliar. Tadi gimana? 1 kilo tadi 1 miliar kan? Emas kan? Setelah ya tambang Freeport, 1 hari bisa menghasilkan berapa kilo, Cok? Kalau dia Gak mungkin cuma dapat segini kan? ya itu makanya. Gak mungkin kan cuma sekilo aja yang diolah 1 gunung kan. Iya. Bahkan sekarang Freeport kalau kita tengok dia udah sampai kekerok ke dalam gitu. Iya, boleh berkali Udah lebih tinggi. itu Sampai perusahaan ke bawah. Freeportnya aja mungkin udah bisa jadi kota besar itu, udah luas ininya wilayahnya. Dan lucunya kan itu kan dulu dibilang kan Freeport itu punya luar negeri, bukan punya kita. Kan waktu di zaman Bapak Jokowinya itu dia Iya, ambil Iya. jadi 51%. iya. Apa kita? Enggak, pertanyaan besarnya Freeport masuk ke situ mengontrak tanah itu atau membeli tanah itu? Jadi dulunya kayak gini, mungkin itu di zaman kemerdekaan dulu ya. Setelahnya kan karena mungkin itu Amerika dulu yang ngebangun itu Freeport. Nah, Yang oke, mungkin karena kerjasama sama pemerintahan kan segala Ah. macam. Nah, dari situ awalnya. dibangun Hmm. dan itu bangunan orang itu istilahnya dibangun di atas tanah itu karena dibeli tanahnya itu mengontrak. Setelahnya kerjasama bang, misalnya kayak apa? Kerjasama. Jadi kayak Investasi. investor segala macam kayak gitu contohnya. Setelahnya kayak aku contohnya sama abang punya lahan nih, kayak abang punya lahan kan. Setelahnya abang nggak kerja nggak apa-apain, aku datang
kelan abang untuk ngerjain sesuatu buat project lah kayak gitu. Ya kita kesepakatan kan, persen-persenan kan, kayak gitu jatuhnya. Sampai persen yang paling besar berarti Iya. itu pemiliknya. Jadi karena Amerika dulu semua yang ngolah segala macam bangun perusahaan, jadi paling tidak dulu 60% saham Amerika di situ. Nah sekarang udah 51% di era Jokowi. Dan orang Papua mungkin nggak ada merasakan itu. Iya, udah berapa tahun itu semenjak kemerdekaan loh tuh, udah puluhan tahun. Itulah 80 makanya tahun. dibuat pendidikan berkurang di Papua. Kita bayangkan lah sekilo 1 M, oke dibagi 2 500 juta. Itu baru emas, belum lagi batu bara bilang. Batu bara dan batu akik lagi kan. Sekarang pertanyaanku kan, masalah dulu sampai ke Freeport Papua. Apa guna pajak kendaraan kita bayar? Iya. Kan seharusnya kan kalau kita berpikir gini kan, Le. Kalau kita beli barang misalnya, contoh motor lah, kereta. Ya. Ya udah, nggak ada lagi yang perlu bayar kecuali untuk memperbaikinya apa ya kan. Ini tuh apa lagi kita membayar Per tahun. per tahunnya itu. Untuk memberi makan aparat. Iya. Iya, menggaji orang itu? Hah? Menggaji pemerintah? Membangun jalan, apa segala Enggak, macam. kalau Kayak gini bang, apa ya, kalau kasih contoh ya, di Indonesia kendaraan berapa? Puluhan juta ya? lebih, lebih wah. 100 juta Ada. 100 juta kendaraan itu pajaknya anggaplah diratakan mulai dari harga tertinggi sampai paling kecil lah, anggaplah per Rata tahunnya ya. itu 300 lah. 300 apa? 300.000 lah dulu buat. 300.000. Yang paling- motor berapa biasa? Kalau kayak Motor kereta- aja ada 300.000. gopek aja lah, Iya. gopek, semua lah gopek. Gopek. Gopek Hmm. dikali 100 juta, 500.000 kali 100 juta Hmm. per tahun. Katanya untuk pembagus apa kan, jalan, apa. Jalan masih berlubang. Iya. Padahal bayar pajak. Iya kan? Gimana ini? Jalan lambungnya kayak yang diperbaikin ya. Kasih Lebih lancar ya. lebih lancar lagi. Keren ya. Biar lebih semangat dia mengelola uang itu kan itu ya. Kayak kemarin kan dipertanyakan itu, ngapain kita buat kalau memperpanjang SIM bayar lagi kan? Iya. Seharusnya udah sekali aja SIM lo dibuat aja kayak KTP, nggak usah pala dibuat lagi. Berlaku 5 tahun, berlaku 5 tahun. Kalau nggak kayak gitu dari mana pendapatan mereka? Istilahnya kocak juga kan. Terus Iya. kayak gini ada contoh SIM 5 tahun. Setelah kita mau buat SIM itu, kita artinya kita udah paham mengendara itu kan. Betul. Udah umur kita sesuai, ya kan? Setelahnya kenapa 5 tahun harus diperpanjang lagi? Emang ada kemungkinan 5 tahun depan kita udah nggak tahu lagi bawa kereta, Iya. bawa motor contohnya. Iya benar. Kenapa coba? Emang 5 tahun ke depan itu umur kita makin turun kayak Skill kita makin turun sih Kak. Makin lama, makin 5 tahun kita nggak bisa bawa kereta. Kalau tapi dari- persyaratan dasarnya itu kan untuk buat SIM itu umur kan. Iya. Umur paling penting kan. Jadi kalau kita tahu naik kendaraan motor segala macam tapi umur kita di bawah 18 kan tetap nggak bisa. Berarti umur duluan kan. Jadi kalau apa itu Wak? Kalau misalnya makan ke restoran lah. Kan MBG. MBG. di struknya itu kan ada 7. PPN. Iya, PPN itu. PPN 11%. Itu memang dari restorannya tuh memang dari Itu dari kebijakan pemerintah. Itu pemasukan ke pemerintah lagi tuh, Bang. Kau bayangkan lah ya, kita men-TF uang kena pajak, pakai listrik air pajak, Parah sih sekarang. wifi kena PPN lagi. iya. Anjing ada Semua transaksi digital PPN kena semua. Terus lagi spa pun kena pajak kita, spa khususnya pajak bang katanya memek loh. Semua mulai dari produk-produk di digital itu kena Iya. PPN semua. Anjing enggak? Kalau Oh, iya. produk digital itu lebih rame lagi. Berapa persen PayPal potong? Itu aja PPN deh. contohnya transaksi sekecilan aja lah Indonesia contohnya kayak beli transaksi produk kayak pulsa segala macam itu PPN 11% contohnya. Terasa nggak? Soalnya udah gitu paling anjingnya kan ketika kita ngeritik pemerintah terus ada juga yang ngomong ini emang kau udah ngasih apa aja ke Indonesia katanya. Bazar itu. Emang dia udah ngasih apa? Makanya itu anjingnya bang. Padahal secara tidak langsung kita belanja pun apapun udah kena pajak.
Terus Tapi wajar kita mengkritik pemerintah. kalau ada yang nanya kayak gitu contohnya, emang yang udah ngasih apa ke Indonesia contohnya. Hmm. Saya gini lah, saya balik lagi. Kalau aku ngasih ke Indonesia, apa yang aku dapat? Wah, Ada lagi. Iya kan? Iya, itu lagi. Bisa kau pastikan yang kuda setara dengan apa yang ku kasih kan itu Iya. ya. anjir ya. Jalan bagus, akses apa segala macam ini. Jalan kampung bosku jalan yang nggak bagus, saya suruh bayar pajak. Rata-rata Sumatera Utara yang jalannya masih hancur. Semua lah saya bilang kalau Kayak jalan tol lah, Wak. Kalau di luar negeri jalan tol juga bayar. Kalau bayar lah, tetap Pak. bayar Kalau kalau itu itu. wajib. Bayar tuh ya. Di luar negeri juga bayar kan itu ya. iya. Cuman mungkin nggak setinggi Indonesia ya. Enggak. Enggak. Cuma Indonesia yang paling tinggi kali. Iya. Kalau konyol enggak? Trafik Indonesia paling besar. Hmm. Indonesia, India itu trafik paling besar karena kendaraan paling rame. Iya. Kan gitu. Iya itu Pengguna kendaraan kita Pengguna juga dari banyak. jumlah itu seharusnya kita paling kecil seharusnya bayar tol. Ya kan? Karena pemasukan tol sehari itu bisa 2 kali lipat, bisa puluhan kali lipat malahan dari trafik contoh jalan tol di Amerika. 1M Wak, satu hari. Oh, gitu lah. 1M Cuma satu dari hari. traffic doang. Hah? Cuma dari kendaraan doang. Dari tol dengan tol. Jadi tol. Udah berhenti yang orang itu. Bayang 1M satu hari. Anjing. Aku baru ingat lagi tuh. Karena trafik Indonesia kendaraan itu rame kan, macet kan segala Karena kan macam. pengguna kendaraan kan tergabung semua itu. Pengguna kendaraan yang gengsi, pengguna kendaraan yang memang betul-betul mampu membeli, belum lagi yang mengutang. Wah, bergabung semua itu. Coba aku kemarin kalau nggak salah 1M satu hari itu 1M kalau nggak salah. 1M satu hari. Iya. Pendapatan dari Jalan- apa ya? jalan tol. Jalan Nanti tol. pula pun. Agak dia yakin kali aku dengan data like tadi. Serius, kayaknya lebih lah, ya. Lebih dari 1M satu Pasti hari. lebih. Sanksiku ya karena Amerika. Berapa jalan tol di sini? Iya. Itulah. Jalan tol di Indonesia banyak ya kan. Iya. Itu kali 1 bulan aja. Bukannya berhenti kan? Nggak ada berhentinya jalan tol. Ada. Kita masuk jalan tol bayar. Sebelum masuk jalan tol bayar, beli kartu e-tol itu kan. Kontol lah banyak kan 2 kali. Miliaran rupiah. Per hari. Puluhan juta hingga miliaran rupiah per hari. Pasti miliaran. Miliaran pasti. Miliaran. Ini. 6 miliar per hari. 6 miliar. 6 per hari. miliar. Anjir. 6 miliar. Udah, 6 miliar per hari. belum lagi kalau misalnya dalam masa-masa misalnya kayak Lebaran. lebaran, Natal. 6 miliar per hari dalam sebulan 30 hari berarti 180 miliar per tahun 1 T. 6 miliar. 6 miliar per hari. Per hari kali 30 hari kan sebulan kan. 100 180 miliar dikalikan dalam 12 bulan. 1 T. Lebih. Hitung lagi. 180 sebulan kali 12 lah. Ah, Ya. hitung. Kali 10. Ini harus kita audit ini semua pemerintah Indonesia bajingan ini. Kenapa bisa kita Kali rugi? 10 aja dulu. 2000 T. Kali 360 hari aja, 360 hari satu tahun. Satu T. Enggak, itu kali 12 bulan. Makanya kali-kali ikan 2 T per tahun. Itu dari tol. Dari tol. Dari tol. Ngentot. Belum lagi dari pajak. Oke. Dari tol. Harusnya bisa kita bayar utang kan? Harus jelek. Itu masih dari tol Cicil ya? kan? Dicicil ya. Dua dari 10.000 2 T menjadi 99998. Walaupun kurang kan? Kayak contoh pun walaupun dibilang istilahnya membalikan modal untuk pembangunan tol, itu seharusnya sudah terbayar beberapa waktu yang sebelumnya untuk membayar tol itu kan, membalikan istilahnya uang negara itu kan. Berikutnya 1 tahun 2 T tambah emas Kilo lagi. emas 300. Tambah lagi pajak kendaraan lah misalnya. Pajak Ya. kendaraan tadi terhitung berapa tadi? Coba kalikan bang. Contoh ya. Coba total berapa? Total. Ini apa? Total kendaraan bermotor di ini. Di Indonesia. Motor aja dulu ya. Oh, maksudnya. Enggak, oke. bermotor semua. Istilahnya Semua. udah semua. Mobil segala macam. Yang bitkarbu nggak ikut. Oh, gini aja. Bermotor lah bermesin. Yang Bisa. total jumlah kendaraan di Indonesia. Kendaraan. Hitung. Berapa deh datanya deh?
172 juta 172 juta. Kali rata-rata pajak per tahun. Oke. Rata-rata. Rata-rata pajak per tahun, Bang. Abang cari dulu rata-rata Enggak, pajak per kali tahun. kan Gak usah, Kita nggak tahu rata-rata pajak per tahun, Ya, Bang. Oh, coba Iya, kasih. harus kita cari tahu dulu rata-rata pajak per tahun. Ingat kan tadi berapa kan? 172 juta, Iya, 172. 94 ribu. Gila sih memang. apa 180 juta lah itu aja lah. Rata-rata pajak kendaraan per tahun. Kali kan sama rumus lingkaran 22/7. Sama Kali R ya. Kali R Kendaraan 3,14. Per tahun. di Indonesia ada ya. Jarak dibagi waktu 2% hingga 4% dari nilai jual kendaraan bermotor. Ini Berarti per tahun aja, Bang, jangan di Indonesia. Oh. Kita di Indonesia bingung, nggak ada tahunnya. langsung nominalnya. Di Indonesia per tahun gitu. Itu. Pajak mobil nih itu. Seluruh 143.000 itu yang rendah. Kalau yang saat ada yang 5 juta sampai 4 juta sampai 5 juta. Nggak dapat kita rata-ratanya, Bang. nggak dapat. Rata-rata. Iya, Oh, rata-rata rata-rata aja. aja. Oke, rata-rata. semua kendaraan itu aja. Rata-rata. Dari total semua kendaraan, Iya, semua jenis iya, iya, kendaraan. iya, itu. pas. Rata dari Kendaraan total. aja ya pajak kendaraan. Proses. Gila sih memang. Ini kalau nggak diauditin di Indonesia ini konyol ini. Iya, parah sih. 1-2 T per tahun. 600 ya? Ini 600. 600 hingga 600. Ini tahunan di Indonesia adalah sekitar 200.000 hingga 600 untuk sepeda motor sepeda motor beda dan lagi kan. 2 juta hingga 7 juta untuk mobil. Berarti kita ambil pukul rata yang kecil aja dulu yang 600.000 aja ya. Iya. Berarti tadi 172 Enggak lah. Enggak lah, 172 itu mobil dan Kendaraan. motor. sepeda motor. Berarti harus kita cari dulu. Yang sepeda motor Sepeda ya. motor jumlah total di Di Oh, berarti Indonesia. kita ambil sepeda motor aja dulu Sepeda berarti ya. motor. ini A few moments later. Berapa? 145 juta unit. 5. 5 juta Kali 600. Kali 600. ambil aja lah tengahnya, ambil aja lah tengahnya. 5, entar. Ambil aja lah tengahnya. 150. Berapa? Buat aja lah 500. 500. Ah, 500 ya. Berarti 500. 145 kali 500 gitu. Ya. Kali Kali 500. Kalau cuma motor 70 T. 70 T. 70 T. Iya. Itu kali itu 70 berapa? 70 juta. 70 juta. 70 juta tambah 6 nolnya. nolnya. 70 T. 72 Per tahun. per tahun dari tol, mobil dan Enggak, itu Eh, dari Itu masih pajak kendaraan. iyalah dari kendaraan kereta kan. Kereta, motor aja. Dan ditambah tadi yang tol kan. 72 lah sekarang total ya, 72 T. Miliar ya 2 T ya. 2 T ya. Per tahun. Itu dari tol. Oh. Berarti Per tahun. totalnya Pajak 72 kendaraan, T. pajak Oke. kendaraan dari sepeda motor aja dia 70 T. 70 Belum lagi mobil. Iya. mobil, hitung mobil. Belum lagi belum Berarti lagi mobil berarti 40 juta. Ya kan? Kan tadi 170 Tadi unit. 140, tadi 100 anggap 180 juta unit. Oke. Kendaraan motor 140 kan? 140. 40 juta mobil. Rata-rata tadi antara 1 juta. 1 sampai 2 juta. Iya. Enggak, 2 sampai 6 juta. 2 2 sampai 6 juta. Iya. Karena mobil iya. Oke, buat Karena 5 mobil juta. enggak ada lagi 1 Oke. juta. Iya kan. Rata- Buat 5 juta. Rata-rata 5 juta, 5 juta. Rata-rata enggak mobil 4 aja. 4 juta. nego lah ya. 4 berarti dikali jumlah berapa ini tadi mobil? 4 juta. 40 juta. 40 kali enggak 40 kali 4 juta aja buat dulu. Tinggal nambahin nolnya 160 nanti. juta. 12 kali 4. M lah. 160. 4 kali 4 16 lah. Enggak, 40 kali 4 juta dulu buat Bang. Oh. 40 kali 4 juta. 160 juta. Kali 4 Unit juta. kali 4 juta. 160. Ah, sama dengan Baru nah, tambah nolnya 6. Tambahkan nol Itu itu tadi berapa? 160 juta. 160 juta. Iya. Iya. Tambah 06 160 juta, 160 miliar, 160 160 triliun. Cok. Anjing. 160 triliun. 160 triliun bangsat. 160 triliun. 160 160 triliun Itu kan mobil kan? tambah 72 berarti 220 220 triliun. 220 100 tadi 100 230 Iya 230. 230. 160 tambah 70 230. Itu baru pajak apa kan? Pajak kendaraan Belum kan? sama bangunan. tol. kendaraan. Belum lagi nih Bang, kalau kita beli kendaraan kan ada pajak juga sama negara. Kita beli mobil Bang, kita bayar pajak juga sama negara. enggak usah kita itu mungkin itu pajak enggak penjualan perharinya. itu. Iya. Nah, ini pajak dari inilah. Ini istilahnya. yang udah jelas per harinya. Itu kan per hari kemungkinan kan nggak ada apanya kan. Kejelasannya naik turun tuh. Oke. Nah, kalau ini kan pajak yang udah benar-benar kita bayar. Tadi berapa itu Bang? Berapa total semua? 200 230 triliun. triliun per tahun. 230 triliun dibagikan 360 hari. Berarti itu pendapatan satu hari Indonesia dari pajak doang. Satu hari jadi pendapat satu hari. Itu pajak tol sama kendaraan.
belum lagi pajak bumi dan bangunan. Pajak usaha lagi, pajak perusahaan lebih tinggi lagi. Kayak PT-PT. Tapi tetap aja nggak ada apa-apanya juga dibanding utang negara ya. Karena begini bang, ini kan 200 triliun tadi kan, 200 triliun lebih kan. 230 triliun. Utang Indonesia 10.000 triliun. Belum tentang Indonesia bang, belum lagi anggaran MBG. 200 triliun Itu 1 tahun kita dapat pajak 230 triliun dari pajak kendaraan aja sama tol, ya kan? Kalau contohnya untuk menutupi utang 10 triliun itu butuh berapa tahun? Dan lucunya lagi, ini lu jawab kontol. aku jawab. Udah dikasih hitungan pun belum aja, itu belum terjawab. Ini belum terjadi langsung lu. Abang berapa tadi utang Tadi bang? kan utang 10.000 triliun, 10 triliun Nah, dibagi 10 triliun. Kita belajar matematika Per nih, Le. tahunnya Iya. penghasilan dari pajak kendaraan sama tol 200 itu 230 triliun. Oke, berarti 10.000 triliun dibagi 230 triliun. Iya. Itulah nanti apa? Iya berapa? Kecilnya. Iya berapa? Ya, makanya gitu-gitu kalkulator. Kalau kita bikin 230 kali 10 Berarti, tahun, berarti 2000 masih. Kalkulator Berarti lah. 100 tahun. 100 tahun. Enggak. Iya, 100. Enggak lah. Enggak lah. Berarti 50 tahun. Kalau 10 tahun kita dari pajak itu 2.000, 2.300. 2.300. Nah, kali 5 lah baru 10.000. Berarti 50 tahun. Kita 50 butuh tahun. 50 tahun buat kalau dari pajak ini ya, pajak kendaraan sama tol. Kita Itu butuh 50 tahun buat membayar lunasin utang 10 triliun. 10.000 triliun. itu masih satu apa ya? Satu produk ibaratnya. Belum pajak bumi itu. Iya. Pajak bumi ngeri pajaknya. Belum lagi BPHTB apa segala macam, buset. 43,5 tahun untuk 3,5 tahun membayar 10.000 triliun. melunasi utang itu. Dengan dari 230 triliun ya. Berarti kalau dihitung kalau memang pemerintahnya bagus dimulai sekarang umur 60-an lah baru lunas utangnya. Kontol Tapi- ada tua-tua. Tapi itu belum tentu juga, Bang. Contohnya kalau kurs dolar 5 tahun lagi udah 2 kali lipat, Lebih ya. nggak terbayar-bayar, Bang. Udah mau kayak gini orang itu mau kemana? Makanya sekarang utang Indonesia udah masuk lingkaran setan ini. Iya, makanya nggak pernah tiap periode, tiap 5 tahun sekali nggak pernah penurunan utang. Tetap naik. Tiap Iya, periode iya. naik terus utang kita. Kemana ranahnya ini? Ayah, kemana arahnya ini? Kalau dari tripod pembacaan Tripod. Freeport Oh, Freeport. itu kayak mana mencari apa ya pemasukan dari situ? Apa aja? Ini aja apa? Apa? Pendapatan pribadi per tahun aja. Oh, iya. Iya. Pendapatan Freeport Iya. ya. Coba. Pendapat per hari dan Per tahu hari itu. Oh, per hari ya. Per hari kita itu nggak boleh kita per tahun. Tapi gini juga Bang. Tapi gini 110 miliar hingga 150 miliar per hari untuk Indonesia keuntungannya. Per hari. 10 miliar per Hari. hari. Dari 10. Freeport bangun 10 per hari. Per hari. per Iya. hari. Untuk Indonesia keuntungannya. Sing. bangun tidur Per hari. 10 miliar. Anjing lah, enak kali. Anjing dari istana dari ini aja dari per hari dari Freeport itu aja Udah udah bisa tertutupi. untuk makan seluruh rakyat Indonesia per hari. Iya. benar. Dan menutupi Bahkan utang kita. berlebih. Dan langsung menutupi utang kita juga 9. Kita anggap lagi gini ya. Ini berarti dia paling kecil 110 miliar kan? Iya, keuntungan dari Freeport. Kita anggaplah Untuk 40 Indonesia. miliar. 40 miliar itu menggaji karyawan ya maksudnya. Ya, Itu gak ada menggaji karyawan lagi. Orang Freeport gaji karyawan. Ini kan keuntungan untuk Indonesia aja. Iya, itu kan udah keuntungan. Ada keuntungan itu. Gak ada. Ada keuntungan itu. Berarti kita kalikan. Baik. Itu kan jadi kalau keuntungan dia udah Iya. udah dipisahkan. Udah dipisahkan, Ya. Soalnya dipisahkan, kotor ya. kan. Kalau kotor kan tadi harus bagi dulu ke karyawan, pekerja. Berarti Berarti 110 miliar bentar ya. 110 miliar berarti miliar kali berapa nih? Kali 30 hari dulu ya. 360 lah. 30 hari dulu. Ses. enggak langsung aja 360 hari. Langsung aja. Oh, 30 hari ya. Iya. 360 hari. Saya 160 miliar kan. Iya. Kan aja lu nolnya 6 tinggal 6. Enggak, dan ini dari Google langsung kok. Oh. 360 hari. Sanggup kalkulatornya.
tembus Tapi sampah. Udah sama dengan keras terus. Pakai Samsung Flip. 39,6 triliun, Bang. 39 per tahun. Iya. Gak mungkin. Iya lah. Gak mungkin. Kali 360 hari berapa? Iya Pas hasil, Oh Bang. iya 39 triliun. Gua 40 ya. Triliun. Bola 40. Untuk 40. Iya, 40 triliun. Dalam satu 0,6 tahun. kan berarti 4 sekian lagi kan udah nyampe 40 triliun kan Total penduduk Indonesia per tahun. 200 berapa? Total penduduk. Ini aku gak bohong, ini semua ada nih. Ini semua Nanti kita tadi salah itu nanti. Enggak betul itu ya. itu udah pas. Pas itu. Karena 110 miliar kan per hari kan. Per Itu tahun. Enggak, yang tadi yang sebelumnya. enggak lepas lah itu, Le. Itu udah kita beda itu pakai rumus algoritma Pythagoras lah. Kalkulator gua aja udah muntah mendengar angka-angka itu. 200 Saking terkejutnya perkalian itu. 230 T tambah 36 T. Berarti dia Seharusnya kita 60 T. Ini pembicaraan kita udah TKT kan. Tapi utang kita tetap segitu. 260 T. itu nggak ada apa-apanya, Bang. Sama anggaran MBG. Gue sedih besar-besarkan lah. Gue ngapain? Aku masalah-masalah seperti ini gue sedih besar-besarkan lah. Total pendapatan pajak Mobil dan pajak bumi Bumi dan bangunan aja, Bang. dan bangunan Per tahun untuk Indonesia. per tahun di Indonesia 26 triliun. Itu bumi dan bangunan kan? Bumi dan Belum lagi PPN. 26 triliun. Makanya sebenarnya jadinya akhirnya ya pendapatan Indonesia itu terbesar dari pajak, bukan dari sumber daya alamnya lagi. 33 tahun itu bisa terbayar dengan jumlah semua itu. Berarti kita di umur 50 masih bisa. masih ada kemungkinan. Kemungkinan kalau dolar gak naik lagi. Kalau naik dolar lagi, Tambahlah lagi. nah itulah. karena kan di situ Kak jumlahnya kan 0,333 kan. Berarti 33%, 33 tahun. 33 tahun saya diam. Tetapi kali ini Saya akan lawan. Bayangin, itu bisa loh terbayar lunas harusnya. Kita Seharusnya. anggap itu dari 2020 harusnya itu sudah bisa terbayar. Seharusnya. Karena kan pajak itu kan itu masih pajak dari kendaraan sama pajak bumi bangunan kan. Belum lagi pajak import so. Bea cukai. Bicukai ya. Pajak import. Nggak Kita bener. tambahkan. Pajak import pasti lebih besar. Pokoknya hari ini kita bahas pajak. Lele, Tiga apa, Le? pesawat lagi. Semua Iya, pokoknya kita bahas. Udah kita bahas. pajak import. Anjing lah memang, Bang. kalau dia apa kalau menurut Pajak survei import kan per tahun Indonesia. Apa boleh tanya, Le? Pajak import. Pajak Pajak import per tahun. pasti 300 330 triliun per tahun. Kan paling besar kan. Per tahun. 300 ini ya saksi ya, 330 triliun per tahun. Pajak impor. Tadi berapa tadi? 300 tambah 300 tambah 600 Triliun. 600 triliun. Udah. Seharusnya ada lunas. berarti sekitar 15 tahun lunas tuh. Oh, Apa? untuk menggaji pemerintah sama pembangunan kan masih cukup itu, Le. masih ada ada lagi pajak yang lain bisa, masih Bang. banyak. Pajak lain masih ada, belum bentuk lagi pesawat apa segala macam. Hitung lagi tiket pesawat. yang paling besar kayak ini, Karena- Bang, karena- pajak tambang batu bara. Karena gini, Sabar, Cok. sabar, Gini, sabar. Cok. Ini semua kan, contohnya itu kan pajak import. Semua barang import di Indonesia masuknya ke perusahaan kan. Perusahaan lu jual kena pajak lagi kan. Pajak perusahaan lagi kan. Ngomong. Pajak penjualan lagi kan. Jadi sebenarnya secara tidak langsung kita dirampok sama negara kita sendiri. Iya, seharusnya itu per tahun kita berkisar 1.000 triliun bisa. Pajak apa lagi? Pajak apa lagi, Le? Pajak apa lagi, Le? 1000 triliun. Pajak kondom sutra, Le. Karena warga Indonesia wajib beli kondom setiap hari. Betul. Untuk yang
Apalagi yang living together. Ya, anak muda. Betul. Pajak usaha lah contohnya. Oh, Karena kan kita bayar pajak, usaha bayar pajak gitu. pajak usaha per tahun, Di Indonesia. Total iya Indonesia pun aku udah ada malas ngetiknya lagi. Total 340 triliun. Paling rendah aja. Paling rendah, kita ambil paling rendah. 320 triliun. ada kan? 1.000 bisa kan per tahun kan? 1.000 per tahun. 1.000 triliun per tahun ada kan? Berarti kita kalikan untuk membayar 10.000 T Padahal 10 tahun bisa. 10 tahun bisa. itu belum ikut yang lain ya. Iya. Itu masih Lumayan. berapa? Nah, itu masih Belum lagi pajak penghasilan pribadi. Perorangan. Berarti buat Pajak lagi nih, Bang. perorangan. Berarti buatlah yang sama. Pajak Kita perorangan. betul. Ini hasil yang tadi ya. Yang ini pajak apa tadi dia? Ya, Oke. nanti ku tampilkan. Iya, Pajak tahu oke ya. perorangan. Itu kan Iya. tadi kue. Pajak perorangan. Iya. Enggak, total penghasilan. Di belakang pajak perorangan di Indonesia. Di 220 triliun. udah lebih 1.100 T. Tadi itu totalnya tadi itu Sedikit lagi biar sampai ke 10.000 apalagi. Oh, langsung kita bayarkan. Berangkat kita kasih dah ya. Iya. Kontol kali memang orang itu, tolol kali memang. Pajak apa lagi yang belum keluar? Pajak apa lagi nih? pajak tambang batu bara, penghasilan tambang batu bara. Tambang. Pajak KPR. total penghasilan. Total Pajak penghasilan. tambang di Indonesia 240 triliun. Lumayan. 180 triliun. Iya, 180 yang paling kecilnya. Berarti dia di angka 1.280 triliun. Tapi kalau digabung semua royalti emas, batu bara, nikel dan iuran tetap sektor ini menyumbang yang paling besarnya di 350 triliun per tahunnya. Total 1.500 T ada ya. Ada. Tahun penghasilan Indonesia ya. 1.200 Nanti tampilkan semua itu, Le. 1.280 triliun. Udah? Lagi kita cari lagi. Oh, iya. Kalau apa penghasilan BUMN? Itu masuk pajak perorangan. BUMN apa le? Kayak apa aja pun misalnya PLN ruginya. Iya. Pertamina rugi anjing. Padahal kita bayar minyak bukan bisa ngutang kan, langsung bayarnya. Iya lagi. Aneh kan. Kita bayar rugi lah. Enggak itu kayak mana mau kalkulasikannya ya? Kalau kita bilang total penghasilan rugi Kita ngomong nggak bisa ya. Kita ngomong Berat sesuai ya? data kan, ada datanya. Kan mengalami kerugiannya rata-rata BUMN. Padahal tiap hari jalannya minyak, Mana ada. kereta api. Makanya pun kalau ada pun nanti istilahnya muncul alasan untuk rumah sakit gratis lah. Aku nggak tahu tadi mana rumah sakit gratis. Bayar BPJS bukannya BPJS pun bayarnya per bulannya. Ya bayar. enggak, itu kita anggap untuk perorangannya lagi. Hah, Maksudnya BPJS pun dibayar untuk dia sendiri kan. iyalah. Nggak masalah itu, udah biar kita diskon. Oh, diskon. Nanti kalau dikorek-korek makin kecil makin ketahuan bobroknya. Kita yang masuk. Bukan pemerintahnya. Jadi Oh ya, pemerintah kita bagus kok. Pemerintah kita ini bagus. yang masih kita bahas yang besar-besar ya. Ini yang Pokok besar-besar. utamanya lah. Pokok utama dari Perpajakan. pajak lah di Indonesia itu mencapai 1.230 triliun per tahun. Ini aku udah dapat totalnya seluruh ya. Total pemasukan kas negara Indonesia dari seluruh sektor mencapai 2.700 triliun per tahun. Kasih tunjuk kamera, Wak. Kasih tunjuk, Wak. Jauh kali melenceng ya. Jauh kali melenceng ya. 2.700 triliun per tahun. Semua sektor itu udah semua sektor. Oh, semua sektor. Pemasukan kas negara Indonesia Utang per tahun. kita cuma 10.000 triliun, Pak. Kan seharusnya kan 5 tahun udah 5 siap. tahun kan udah kelar. 3 tahun selesai Oh, itu. 3 tahun selesai. Tapi 3-4 tahun selesai tuh. Satu periode tuh. Tapi kan harus kita pikirkan juga untuk membayar, untuk menjalankan negara kan wajib butuh uang Iya, juga. ya. Untuk apa? Menjalankan suatu negara kan harus butuh uang, Bang. Membayar apa? Iya, uang Membayar apa kita? ini kan sudah total penghasilan. Iya, Total pemasukan kas. seluruh sektor, Seluruh sektor kan. Iya, jadi
Kan pengeluaran Indonesia kan ada juga. Enggak lah, kan ini kan tetap kita anggap kita bikin dia 1000 T. Iya. Untuk semuanya. Semua lah. Distribusi lagi ke 1000 T. kepentingan negara gitu. Masa yang 1000 itu nggak bisa membayar kasih ini Utang. utang ini 1000 aja sampai misalnya 10.000 kan, 1000 aja kita 10 tahun udah kelar. Iya benar. coba lihat. Jadi Coba 1000 gini. lagi untuk uang biaya negara ya. Coba total pengeluaran per tahun Pengeluaran kas. Oh ya. total pengeluaran kas per Total. tahun Oh. 3.000 triliun. Jadi sebenarnya minus ya. Minus, Wak. Iya, tapi masalahnya pengeluaran ini kan nggak bisa kita lihat kemana. Iya, kemana apa? Dan nggak ada bukti nyatanya kan. Iya, istilahnya nggak ada ininya sih. Istilahnya kan gini, contohnya anggaran itu kan. Anggaplah itu kan anggaran jatuhnya kan. Contohnya pengeluaran itu tadi kan, anggaran untuk bangun jalan segala macam. Istilahnya kan itu yang semua yang bisa dikorupsi semua. Karena Istilahnya pemasukan tadi itu kan kalkulasinya memang udah pas jatuhnya Iya, segitu iya, kan. iya, iya, benar. Taksirannya paling sedikit beda-beda tipis lah, Iya. kan gitu. Nah kalau yang tadi untuk pengeluaran tadi, ini kan bisa jadi contohnya bedanya bisa Naik turun. ini tinggi perbedaannya. Contohnya yang tadinya contohnya pembangunan jalan, anggaplah tadi sebenarnya modalnya itu bisa 100 juta contohnya, atau 1 M contohnya. Tapi dia markup ya. Ini di markup contohnya jadi 10 M. gila tuh. Jadi kalau benar-benar 3.000 triliun 3.000 itu triliun. untuk Bayangkan dibuat lah. untuk jalankan suatu negara tapi nggak dikorupsi ya, bisa jadi Indonesia makin maju. Iya. Saya masuk akal nggak 3.000 triliun per tahun pengeluaran kas Indonesia itu kemana aja coba? Ada nggak dampaknya? Nggak ada kan? Nggak kelihatan. Dampak yang lebih intens nggak ada bang. Jalan masih rusak. Iya. Kenapa bisa minus? Padahal yang kita lihat kok kita belum ada kayak merasakan yang Iya. sewajarnya gitu ya. Bahkan Sewajarnya aja. sebagai masyarakat Indonesia masih ada yang kelaparan gara-gara nggak sanggup makan. Dan gilanya belanja pemerintah yang paling besar sebesar 2.700 triliun untuk ke daerah berkisar cuma 900 triliun. Padahal di Indonesia masih lebih banyak daerah-daerah Tertinggal ya. kan, daerah-daerah kecil kan. Pajak apa? Enggak untuk apanya, belanja pemerintah, Belanja pegawai, belanja pegawai. pembiayaan gaji, tunjangan Tiap kepala daerah, tiap pejabat contohnya itu aja udah memakan berapa kali lipat Cok. Dan mobil harga 8,5 M itu dari pajak. Kontol memang itu memang. Makanya Dengan alasan jalan rusak, ya jalannya diperbaiki, bukan mobilnya yang dibeli. Kontol. Makanya dia bilang Pak Mahfud MD kemarin, kalau seandainya nggak ada korupsi di Indonesia ini rakyat Indonesia tanpa kerja dapat penghasilan 6 juta per orang lu ada. Jadi Dubai. Iya. Jadi Dubai. Kalau nggak ada yang korupsi ya, Iya, betul. tanpa kerja itu masyarakat bisa. Iya. Contohnya kalau itu terrealisasi, contohnya 6 juta per orang dapat penghasilan tanpa kerja Indonesia kalau nggak ada korupsi kan. Istilahnya kita bisa megang pasar internasional, ekonomi internasional. Betul. Iya kan? Iya, harusnya bisa. Udah bersorban-sorban awak. Iya. Habibi, Pasti. Udah ngantongi duit. Kemon bebe. Iya, udah gini-gini ya. Alamak. Nah karena itulah makanya nggak jadi 6 juta per orang nggak kerja. Ya itu kan. Tapi setidaknya adil. Gini aja loh, tanpa kerja aja dia dapat 6 juta. Apalagi kalau kerja. Iya betul, makanya gini contoh yang bilang tadi bisa kita masuk ke pasar internasional. Kenapa? Karena kita udah nggak mikirin tuh kebutuhan pokok. Contohnya kalau 6 juta per orang dapat penghasilan cuma-cuma nggak ada kerja. Berarti itulah ke dapur ya kan? Iya itu Untuk- semua ke dapur. Contohnya kita bisa meningkatkan ekonomi kita. Contohnya semua contohnya kayak usaha segala macam. Soalnya kan kita bisa main Ya, di ya. internasional kan kayak gitu. Di negara mana yang katanya pengangguran digaji itu? Amerika, ada juga di Amerika. Amerika digaji. Amerika digaji kan? Gaji. Jadi apa di Inggris? Jerman juga masih. Lucunya lagi negara-negara yang apa? Yang bahkan yang baru lahiran itu dikasih pesangon. Dia apa Rusia? Iya, iya kan? Rusia kalau nikah malah dikasih dikasih emas. Iya dikasih emas bang. Iya. Karena sana kalau politik Rusia, kenapa nikah disokong pemerintah? Karena di Rusia butuh
butuh Populasi, populasi untuk contohnya untuk ke militer, makanya wajib militer. Otomatis untuk wajib militer kan otomatis memperbanyak dulu Iya. ininya. Karena butuh anggota militer, butuh aparat lah di sana gitu. Karena kan di sana gitu pun bisa Agenda terjadi politik juga. kan. Istilahnya ada juga kurasa pemikiran orang itu lebih mengutamakan perekonomian daripada banyak anak. Percuma SDA Indonesia besar kalau SDM-nya nggak ada. Sebenarnya sama kayak percuma kita punya uang banyak kalau kita nggak bisa ngolah. Betul. Nah, itu dia. Itulah karena yang memimpin kita masih Sama kayak kemarin yang lagi rame di podcast medsos contohnya yang kayak yang dibahas kemarin contohnya kayak Kampung Pajero. Jadi lahan orang itu, tanah orang itu dibeli sama pemerintah untuk jalan tol segala macam. Semua berbondong-bondong, satu kampung itu beli mobil Pajero semua. Dalam berapa bulan Kena inflasi. habis itu terjual semua Pajeronya, nggak ada lagi uang apa-apa, balik miskin lagi. Itu karena kebodohannya, nggak tahu Iya, mengenai- jadi percuma kita punya sumber daya alam besar, kita punya uang banyak, kalau SDM kita nggak ada. Lucu nih kalau kotanya itu. Kan tolong kali kan orang itu. Ini Pajero semua di anjing. mana itu? Di mana sih? Ada kampung Pajero. Kampung Pajero namanya. Jadi lahan orang itu tanahnya dibeli pemerintah untuk jalan tol. Jadi satu orang itu bisa dapat 1 miliar per orang. 1 miliar. Dibeli semua Pajero, semua mobil apa, kontainer yang angkat mobil segala macam. Nurunkan Pajero semua. bukannya diolah uangnya itu untuk Iya. Dalam 1 tahun balik lagi miskin lagi, mobilnya terjual. Nggak sanggup bayar pajaknya, bayar minyaknya, Bensinnya. bensin. Bensin udah 30.000 ya? Udah 30 ya? Apa? Cuman ini kasusnya udah lama. Udah lama ini. Udah lama maksudnya. Sekarang tuh bensin aja untuk Pajero hampir 30.000 kan. per liter ya. 27.000. Tapi masih rugi. Iya. Katanya, aku kan dengar-dengarnya. Mana tahu-tahu aku itu, katanya masih rugi, nggak ada untungnya. Itulah, bayangkan Negara. Indonesia. hidup cuma sekali. Tinggal di Indonesia. Sekali hidup tinggal di Indonesia. Harusnya kita dengan 3.000 triliun sudah hidup tidak menjadi Dubai. Kayak mana Lele? Selagi banyak apa namanya tulisan di obat nyamuk itu jangan diminum ya nggak akan berubah itu. Iya. Nah, gini aja, coba GDP Indonesia itu peringkat keberapa di dunia? 16 hingga ke 17, Pak. 16-17 ya. Ah, itu udah tinggi tuh sebenarnya. Saya dari semua negara kita peringkat ke-16 GDP itu ekonomi, perputaran ekonomi Indonesia. Itu Dari- perputaran ekonomi. Coba dari berapa ini? Dari berapa negara coba? Dari semua negara. Perputarannya kita peringkat 16. Istilahnya pasar ekonomi Indonesia ini istilahnya menjanjikan. Masih apalah, masih bisa inilah ya. Iya, itu artinya Dari 190 hingga Anjing. 196 negara. saya perputaran ekonomi itu Kita GDP. nomor 16 sampai 17 lah kita. Berarti kita masih Masih oke sebenarnya. Oke lah ya. Sebenarnya. Iya. Karena kalau negara-negara Timur Tengah, Qatar segala macam, kayak kita GDP tadi 3.700 kan. Kalau di Qatar itu nggak sampai 1.000 masih GDP-nya. Cuman karena populasinya kayak Qatar segala macam Dan itu 6 tadi juta. juga ada dibilang kan seharusnya harga istilahnya pertalite itu seharusnya sekarang sudah bisa dibanderol dia 15.000. Tapi pemerintah kita menekan tetap 10.000. Iya. Rupanya pemerintah menekan harga 10.000, jumlah rakyat Indonesia membeludak, menutupi itu lagi dia. Makanya minus juga. Nah, itu dia. Karena kenapa kita masih minus itu memang karena banyak faktor. Nah, satu kita faktor penduduk. Penduduk juga. Penduduk tuh pengaruhnya besar. Ah. Kita sebenarnya udah kelebihan penduduk kok lihat dari ekonomi tadi. Itu dia. Nah, aku masih nggak kepikiran itu 3.000 triliun ya. Kayak nggak uang ya. Iya coy, masih minus. Seharusnya yang diefisiensikan lah. Hal-hal yang nggak perlu itu. Kemarin kan sudah ada emang-emangnya efisiensi anggaran, tapi kan masih sama aja. Di omongnya. efisiensinya ini. Kayaknya
Udah dibikinnya PNS menderita katanya. Nggak ada. Tapi kayaknya ini pun juga kan minus plusnya ini kayaknya dari pemerintah 50, penduduk juga dari 50, kayak kesalahan istilahnya jadi berutang segitu kita 10.000 triliun. 50% kurasa dari pemerintah, 50% dari Indonesianya, apanya penduduk Indonesianya. Istilahnya udah tahu pendapatan ekonomi istilahnya negara kita ini istilahnya sudah mengalami minus, tapi dikasih edukasi pun untuk rakyat Indonesia istilahnya minimalisir anak, tapi rakyat Indonesia juga gak mau mendengarkan hal itu karena mereka berpegang banyak anak banyak rezeki. Kalau salah itu. Apalagi Ini semua karena korupsi deh. Itu yang korupsi. korupsi. Satu yang korupsi sih. Sebenarnya kayak tadi tuh yang kayak dibilang Mahmud MD, sebenarnya kita kalau nggak ada korupsi, sebenarnya kita bisa ngantongin 6 juta per bulan per orang. Kalau naik pun punya anak, itu sebenarnya itu nggak dibilang terlalu faktor apa kali Iya. untuk ini. Banyak anak pun layak, banyak yang mati. Banyak juga mati ya. Seimbang, Bergantian dia ya. Sebenarnya nggak seimbang bang. Karena makin tahun populasi bumi Populasi nambah makin terus. Itulah. Apalagi tuh. Iya, lebih banyak yang tumbuh daripada yang mati. Karena kan banyak orang yang kan sekarang banyak orang takut mati tapi nggak takut buat cetak anak. Kan kayak gitu. Iya. Saya satu keluarga contohnya yang mati tuh contohnya 1 orang. Tapi yang tumbuh dari 1 keluarga itu berapa orang? Satu kan lusin. Coba hitung yang mati per hari. Itu gak perlu dihitung. Dikalikan Itu gak perlu Nggak perlu dihitung. Nggak perlu dihitung. Karena pun kan kayak ibaratkan kayak minyak kemarin lah. Contoh lah misalnya 1.500 liter mau dibagikan, rupanya jumlah penduduknya 10.000 kan minus. Sama seperti itu juga kemungkinan penghasilan itu. Ya, kenapa Untuk mengantongi yang kayak gue bilang tadi kan 6 juta untuk per orangnya. Jadi kalau istilahnya jumlah ekonominya segitu tapi untuk dibagi ke penduduknya kalah, kayak mana? Karena kan harusnya balance itu lah. Kita beli 10.000, kan kita jual 10.000 juga. Harusnya duit itu berputar gitu doang. gimana? Kan misalnya kita beli 10.000 liter, Iya, kan kita jual 10.000 liter. iya. Harusnya kan duitnya tetap putarannya. Ya kan tergantung penduduknya lah. Tergantung penduduknya lah. Kenapa? Iyalah. 10.000. Ke harganya Wak, patokan Harganya patokan bukan ininya lagi. Sementara pemerintah menekan, seharusnya istilahnya kayak Pertalite lah, seharusnya dia 15.000. 12.000, rupanya orang itu tetap menekan di 10.000. Minus. Lagi pengguna Sementara kita membeli besar untuk mengembalikan uangnya itu kita nggak bisa karena istilah menekan BBM itu menyesuaikan sama masyarakatnya kan. Kalau dinaikkan nanti BBM ngamuk. Pemilih apa penduduk Indonesia pasti nggak mungkin enggak. Apalagi orang-orang yang memang otaknya di bawah standar itu lagi. Tapi karena ini juga satu, sebenarnya kalau populasinya sebenarnya untung, tapi ya karena itu tadi, sebenarnya kan kita nggak tahu tadi yang contohnya pemasukannya tetap, tapi pengeluaran itu tadi kan kita nggak tahu. Itu memang kesalahan apanya memang karena istilahnya nggak ada transparannya Kesalahan Iya. pemerintah. kepada penduduknya. Saya balik lagi peluangnya itu tadi. Jadi itu sih memang Kesalahan pemerintah ini. Itu kenapa kita masih dipimpin oleh oknum Karena bisa aja contohnya dibuat pengeluaran untuk menjalankan minyak itu tadi contohnya untuk biaya transport ke daerah-daerah segala macam itu bisa aja di manipulasi ya. iya di markup ininya biaya yang segala macam Oleh oknum-oknum itu tertentu ya. termasuknya itu jadi biaya pengeluaran Iya, betul. Karena ada aja Tadi. memang oknum tidak bertanggung jawab memang menggunakan Itu biaya-biaya pun, dari makanya kas negara itu. Yang dibilang Rocky Gerung itu, kalau dia jadi presiden, pertama itu dibubarkan DPR. iya Karena gaji dan pensiunan DPR itu sangat memakan banyak biaya. iya Bubarkan DPR. KPK juga dibubarkan karena nggak guna kayaknya. Setelah saya lihat beberapa kasus ada yang lolos korupsi. sanggup dia. Hah? Mau sanggup dia. Kalau dia jadi presiden karena Rocky Gerung, contoh kalau presiden bisa ini bersama rakyat contohnya seharusnya bisa membubarkan DPR. Kalau semua ya bersatu ya. Karena yakin kok contohnya kayak Indonesia kebanyakan itu istilahnya memang udah nggak percaya sama DPR. Iya untuk apa? Iya. Iya kan? Dari data ya. Apa fungsinya Soalnya sekarang? kalau Rocky Gerung naik contohnya terus dia bersatu sama rakyat sepakat satu suara bubarkan DPR. Iya. DPR mau bilang apa coba? Kan Dewan Perwakilan Rakyat kan? Iya.
Kalau rakyatnya udah nggak sesuai sama Iya. sama dewannya, sama wakilnya, Kan tapi kan pernah kemarin tuh demo itu untuk bubar DPR kan nggak terjadi kan? ini nggak terjadi ya karena apa? Nggak ada Karena- istilahnya ketemu apanya. Titik apa aja? Apalagi waktu dibilang siapa kemarin yang lari ke luar negeri itu ketua DPR itu siapa? Sama Saroni itu. Saroni. Nah itu yang waktu dia mengatakan bagi rakyat Indonesia yang mengatakan membubarkan DPR itu goblok katanya. Makanya marah rakyat Indonesia sama Ya. dia. Satu karena ini bang, itu Indonesia kenapa nggak berhasil? Karena itu belum apa-apa bang. Coba kayak apa? Kayak 98. Pasti DPR bubar. Sedangkan presiden aja turun. Iya kan? Turun. Karena nggak separah itu, nggak separah krisis 98. Karena tahta tertinggi di Indonesia itu rakyat, bukan Iya. presiden. Tapi fakta di lapangan pemerintah. Nah iya bang. Pemerintah pada tinggi. Kenapa? Karena rakyat Indonesia udah dibodohi, disuruh diam. Sistem yang salah bentuknya ini. Nggak ada. Karena setelah dipikir-pikir kan, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, untuk apa lagi mereka menyuarakan rakyatnya? Kalau bisa rakyatnya sendiri yang menyuarakan ke Ya presidennya kan, atau mereka kan mewakili kan, mewakili Mewakili. untuk kekayaan. makanya aku bilang. Diwakili kekayaannya dibuat orang. Oke lah, taruhlah DPR ada ya. Oke. Tapi gaji setara Hmm. kayak UMR pada umumnya. Enggak lah kalau kita sesuaikan dengan UMR enggak layak lah. untuk Kenapa? DPR. Lebih banyak kerjaan orang itu, gitu. Tuh, Weh, karena cuy. orang itu pastinya Standarnya ya kayak Iya, di iya. negara ini. Coba kayak di apa lah di Malaysia, gaji anggota dewan itu cuman 2-3 kali lipat dari UMR. rata-rata UMR. Kalau Menteri, Indonesia udah 20-50 kali lipat. iya. Itu lagi gaji-gaji menteri. Sekarang menteri, tahu ya kalian lebih banyak wakil menteri daripada menteri. Kan tolol kan, tuh apa lebih banyak wakil menteri daripada menteri. Ngapain coba? Dibanyak-banyakkan organisasi-organisasi situ. Kayaknya memang harus bikin 2030 Indonesia hilangkan aja lah. Enggak lah, 2030 Indonesia emas, Indonesia emas. Ya karena memang dibilang Prabowo seperti itu. Bapak Prabowo ya. Iya. Banyak sebenarnya sih semua dihapuskan. Kayak itulah anggota DPR, wakil-wakil menteri yang nggak penting itu, polisi lagi yang Itulah termasuk. Enggak lah, karena kita butuh keamanan, kita butuh keamanan. Tapi gimana ya, udah semua ini, semua apa udah udah terinfeksi korupsi. Iya sih. Mulai Dari semua sektor lah bilang. paling tinggi ke Sampai paling rendah-rendahnya. bawah. Mulai Sampai ke dari desa ya. dari Iya. ini tingkat desa, pedesaan itu korupsi cok dari ini. dari Gila sih. kepala desa. Bayangkan aja yang kayak kemarin yang apa namanya yang bencana alam kemarin yang Samosir yang ketangkap itu kan. Iya anjing. Itu aja lagi berduka sanggup dia melakukan korupsi. Betul iya lagi. Gimana? Oh iya, penghulunya ya. Iya. Sanggup dia loh. Mati. Padahal udah ditengok ya rakyatnya itu. Memang ngentutnya itu. Lihat aja kasus kemarin, kasus waktu baru-baru semua pelantikan kepala desa se-Indonesia. Itu gitu pelantikan berapa dalam 1 bulan itu kasus korupsi kepala desa bermuncul. Karena mereka wajib membalikkan modal bilang. Iya. Kayaknya kita ada berapa pulau kita? Pulau ada pulau besar, ada 5 kan. Pulau kecil. Udah cocok kita masing-masing memimpin pulau ini kayaknya. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, sama Bali provinsi ngentot. Bali. Pulau yang dibilang. Jawa lah. Itu termasuk pulau Jawa 5 lah ya. Iya, Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Jawa. sama Papua 5. Udah cocok kita masing-masing. Kalau apa ya dibikin kayak gini kan. Misalnya presidennya. Presiden dan wakil presiden dan masing-masing dari apa itu maksudnya dari pulau itu ada juga dibikin presidennya. Per pulau. Iya. Jadi apapun hasil dari satu pulau itu ada laporannya ke situ. Oh, nanti kepala desa sama gubernur camat dan lain-lainnya marah le. Enggak lah. Bagian uang. Enggak, karena kayak gini lah. Satu dibikin masing-masing per pulau itu presidennya. Otomatis mereka juga harus lapor dong. Ke presiden utama. Presiden yang apa ini? Pulau ini. Presiden pulau ini baru laporannya ke keuangan negara. Negara. Sama aja kayak gubernur bang. Sama aja lah kayak gubernur kan. Jadi Agak sebenarnya ada. presiden
Nggak ada gubernur kayaknya nggak kelihatan, Cok. Jadi ini kayak sistem apa? Negara bagian kayak Amerika Serikat. Itu negara bagian. Kan kok Indonesia bagusnya dipecah sih saudara. Langsung per pulau itu jadi berdiri negara saudara. Iya. Biar Itulah nampak siapa yang itulah opininya bilang. karena mau sampai kapan terus kayak gini. Tapi bagusnya tetap bersatu Indonesia maju Mas. Tapi gini, karena kalau Indonesia tetap kayak gini, soalnya kan kita udah ngalami 80 tahun lebih Indonesia merdeka. Setelahnya ekonomi tuh makin tiap tahun merosot kan, nggak pernah bagus, nggak ada perubahan sama sekali. Jadi buat apa lagi coba? Istilahnya kita cuman menunggu aja nih waktu Kolapsnya. terus menunggu waktu ya per tiap tahun kita makin miskin. Ada yang meramalkan nanti suatu saat orang Indonesia ini akan makan orang di sekitarnya saking kelaparan Kanibal. kayak kanibal. Ada yang meramalkan kayak gitu kan kocak loh, Pak. Karena udah betul-betul parah sih ekonomi. Kalau Indonesia makin lama makin merosot bisa jadi kayak gitu, Bang. Iya, karena memang udah faktanya kayak gitu. Lihat aja dari kurs dolar aja lah. Itu mulai zamannya Soekarno itu masih 3.000-an kalau nggak salah. Makin tahun sekarang udah berapa? Udah 18.000. Gak ada perubahan kan? Gak ada bagusnya kan? Tapi pemerintah sekarang masih anggap itu baik-baik saja, Bang. Iya, terus kayak dibilang kemarin yang keberatan pasti orang-orang yang kok kurs dolar naik, rupiah melemah, yang keberatan katanya yang bepergian ke luar negeri kan. Kalau sebenarnya enggak, Nggak ada hubungan. semua aspek kena. Betul. Istilahnya pernyataan itu cocok untuk orang-orang yang bodoh. Iya, kalau nggak ngerti soal Tapi itu iya. kenapa disampaikan kayak gitu ya? Karena memang semua istilahnya rakyat kita memang bodoh. Makanya statement kayak gitu bisa keluar. Kijang-kijang. Gijang ya. Kijang-kijang gitu. Iya, katanya yang lebih terasa yang keseringan keluar negeri. Malah yang keseringan keluar negeri yang lebih enak sebenarnya. Berarti yang betulnya kata-kata saya itu. Saya kemana deh? Presiden siapa kemarin yang pakai celana pendek? Gus Dur. Gus Dur. Mengeluarkan DPR. Ya itu udah paling mutlak ya sebenarnya, Le. Kalau mau efisiensikan anggaran. Kita bikin jadi apa ya, kayak pemerintahnya. Karena kalau Amerika kita- ya, ada cuman pro pemerintah sama pro masyarakat. Karena kalau dia lihat, Bang, belanja Indonesia paling terbanyak itu DPR. Belanja terbanyak per tahun ya. Belanjaan orang itu paling banyak. Nggak tahu kita sebagai warga negara ya cuek-cuek aja kan. Nggak tahu orang Nggak itu. tahu. Ibaratnya Bukan cuek tapi nggak tahu. Makanya Transparansinya. tunjangannya 400 juta kalau nggak salah kemarin kan. Iya, Itu gajinya itunya maksudku. per setengah tahun. Kok segitu beratnya orang itu? Kalau memang kan Dewan Perwakilan Rakyat ya seharusnya gajinya ya kalau udah gaji bisa- pokok, Bang, gaji pokok 5 juta, Bang. Iya. Tunjangan ini itu yang banyak, Bang. Ratusan Nah, juta. itu makanya Tunjangan maksudnya rakyat nggak ada kan gitu. Maksudnya, Tunjang gini. tunjangan 400 juta itu untuk apa? Dampaknya ke masyarakat apa Iya. gitu? Ya apalah datang-datang kayak sosialisasi. Kayak itulah yang anggota DPR yang merokok kemarin sambil main game itu. Tahu yang kalian itu? Tahu. Yang mukanya kayak kontol tuh. Iya jelek kali cuy. Bukan bully shaming ya. Tapi contoh dia mewakili rakyat kan nggak bagus. Dia secara apa di depan rapat gitu main game sambil merokok. Coba lah kayak gitu yang mau mewakili Slot rakyat. ya. Bukan main slow, main game Main game. sambil rapat gini dia. Oh iya, ada kayaknya slot duluan itu, Pak. Kayaknya Ada ya. ada juga kasus slot pas lagi rapat main Yang slot. Enggak, dia awalnya buka slot terus diganti dia jadi main game. Yang Dewan Perwakilan Rakyat nonton bokep lah, Hmm. yang tidur lah, Yang main Crash Candy lah. yang cross trendy lah. Parah sih. Bayangkan lah sekelas ini, sekelas presiden mengeluarkan pernyataan kayak gitu. Emang kenapa harga dolar naik? Yang berpengaruh itu yang orang yang keseringan keluar negeri. Orang desa nggak Kalau pakai dolar. logikanya, kalau dari sudut pandang gue contohnya, kalau orang-orang yang sering keluar negeri udah pasti kalangan orang kaya kan? Iya benar. Iya kan? Orang kaya nggak mungkin orang itu bodoh. Contohnya nyimpan mata uang rupiah kan? Iya pasti dolar. Artinya kalau orang itu sering keluar negeri, udah pasti orang itu megang dolar. Betul. Iya kan? Anda punya duit 10 juta, investasi dolar. Iya.
Udah pasti lah, kayak aku contohnya, kalau aku orang-orang yang sering keluar negeri, udah pasti aku nyimpan uang di dolar. Apa lagi? Jadi Iya. itulah kalau menurutku bang, kenapa lah pendidikan nggak diutamakan? Biar apa? Biar Indonesia bodoh, biar Iya. gampang dibodoh-bodohi. Jadi Iya. presiden seenak jidatnya mengeluarkan statement bodoh gitu. Iya. Jadi pemimpin kita suka hati jadinya. Karena pikiran pemimpin kita, mereka kan masih bodoh ya, udah keluarkan aja statement bodoh, yang penting ngomong. Iya. 2000 sekarang 26. 2027 mungkin kebakaran dolar bakalan naik jadi 20.000. Sekarang Iya. 18.000. Kalau itu 1.000. Jadi kalau $17.800. Jadi kalau menurutku bang, kalau sempat menyentuh angka 20.000 $1, kalau Indonesia nggak sampai bergerak ngomong gitu, orang Indonesia bodoh lah. Kalau nggak sampai mereka marah gitu ya. Tapi itu lagi, contohnya ada sisi negatif sama sisi positif ya. Contohnya negatifnya gimana? Contohnya kalau dolar udah menginjak angka 20.000, semua rakyat Indonesia mulai terasa. Iya. Demo, krisis ekonomi, tragedi contohnya kayak 98 itu, otomatis harga rupiah makin anjlok lagi karena ekonomi nggak bergerak, Cok. Iya. Iya kan? Betul. Nah itu tadi dampak negatifnya sebenarnya. Jadi memang pedang bermata dua lah sebenarnya. Jadi solusinya? Ya solusinya Ya. mungkin ya bisa jadi contohnya itu dijalankan, contohnya kayak demo segala macam. Ya tapi gitu, setelah itu harus betul-betul dapat pemimpin yang bisa membalikkan keadaan itu tadi, betul-betul bersih. Koreksi sampai ke akar-akarnya bilang ya. Kayak kita inilah ya. Kita Sama hanya pemimpin ini. membutuhkan pemimpin Kristen. Karena beda dia, karena belum pernah ya. Iya, belum pernah. sebenarnya ya. Gimana? Bisa nggak bisa. Nggak bisa bang. Kita minoritas. Otomatis kita kalah dalam segi mau dipaksakan kayak mana pun kita kalah. Mereka langsung mencari celah untuk menjadikan, oh ini kasus penistaan agama, kayak Iya. masa Ahok kemarin. Itulah masyarakat Indonesia yang bobrok. 80% kayaknya orang Indonesia memilih pemimpin itu berdasarkan agama. Jadi ada. pada saat agama lain yang di luar dari penistaan agama. Karena udah kayak gini, stigma di kalangan Indonesia itu, stigma agama itu kuat. Contohnya yang nggak seiman haram jadi pemimpin. Kafir ya. Contohnya orang kafir itu istilahnya nomor sekian lah kalau mau jadi pemimpin, minimal dari orang kita dulu nih gitu. Iya. Nah itu stigma ya. Jadi peluang-peluang orang yang di luar dari agama yang ini tadi, istilahnya potensinya itu nggak dipandang. Jadi lebih mementingkan. Orang yang bobrok daripada Iya. orang yang berkualitas. Nah itu. Jadi SDM Indonesia itu memang betul-betul rusak lah, Masih rusak lah. di bawah lah. Nggak ada. Sama kayak halnya apa itu? Apa kemarin itu yang viral yang buat tadi yang kutunjukin ini? Yang Buti tadi. Enggak Tadi kayaknya aku gak nunjukkan Boti lah. Yang mahasiswa apa itu akademi itu. yang LCC 4 pilar MPR. EPR. Itu kan kelihatan udah dikasih tahu jawaban yang benar malah divalidasi lagi dengan jawaban orang lain yang benar. Kan benar-benar sama jawabannya. Padahal sama jawabannya. Karena yang ngelas berarti jauh ya. Hah? Ngelas dia gitu ya. Ngeles. Kayak Beralasan. beralasan. Ngeles. Ada kayak kamu tidak menyebutkan dari DPR-nya kata padahal udah lengkap dibilangnya. Memang benar-benar 100% sama bang. Sama. Sudah ada yang membuktikan itu. 100% sama. Jadi mungkin Artikulasi yang dipermasalahkan mereka. nah, Kalau artikulasinya nggak bagus, ya kalah. memang karena jurinya budek aja sih. Atau Enggak mungkin jurinya karena melihat ini orang Kristen, ini orang Iya, kan Iya. karena yang menjawab kedua kan berbeda agama. beda agama ya. Aduh agak Kenapa? berat nih. Nggak tahu. Arahnya ke situ terus angin. Udah kita coba dari perekonomian. Arahnya ke sini. Merembet ke situ ya. Merembet terus. Karena mau tidak mau memang masih itu. Nyatanya. Masih itu. Apa-apa sekarang penistaan agama. Apa-apa penistaan agama, nggak kayak dulu. Politik identitas jatuhnya. Kenapa Iya. kayak kemarin calonkan gubernur gagal karena yang penistaan agama segala macam. Tapi kalau dari segi kepemimpinan, hal itu bagus karena Bagus bang. dari segi anggaran kepemerintahan itu transparan, publik kan, Iya. semua dipublikasi. Contohnya pengeluaran setiap kepala daerah segala macam. Jelas. Jelas, kelihatan, semua orang bisa akses.
Makanya aku dukung Ahok kemarin. Cuman nggak bisa. Nggak bisa karena kita orang Siantar. Iya, nah, itu Jangan bukan sebut- orang DKI. Jangan orang Siantar. Kurasa kalau Ahok datang ibaratnya kayak melamar gubernur di sini kayaknya ACC lah. ACC terus. ACC. ACC. Tapi kalau di sini masih mayoritas kayaknya. Iya. Jadi kalau di Sumatera Utara udah 50-50. Iya. Kecuali dia di ke Papua Nugini Pak Ahok. Oh, pasti. Jadi presiden ya. Iya, Langsung diludah-ludai kayaknya yang lain Indonesia ini. Ini Indonesia nggak jelas itu. Kayak Papua, contohnya pasti contohnya kalau pemimpin, contohnya kayak sebenarnya cocok untuk Papua Iya. contohnya. Tapi kenapa? Karena kayak mungkin tahu lah contohnya ekonomi dari Papua semua lari ke Jakarta. Betul. Jadi percuma juga mau gubernur di sana tetap nggak bisa ngapa-ngapain. Aset Papua melindungi kota Jakarta. Itu judulnya nanti. Iya. Aset Papua melindungi kota Jakarta. Jadi kayak sekelas awam nggak bakal mau, Belum bakal sama aja. Wak. Belum lagi yang kasus-kasus ini yang penebangan hutan Papua untuk sawit. Bisa jadi hasilnya itu untuk ke Jakarta juga nanti. Bukan ke Papua sendiri. Padahal hutan Papua yang dihabiskan untuk menanam sawit. Sawit itu proyeknya Prabowo lah. Karena tahu lah pemegang sawit di Indonesia ini siapa coba. Masih Prabowo. Nyawi. Sebelum jadi presiden pun memang dia kan Iya. punya lahan terbesar. Nyawit banget. Kemarin pria Solo, sekarang pria sawit. The next ini. Jadi Iya, banyak sekarang Bang yang lagi viral Bang. Banyak orang kayak konten-konten di TikTok mengucapkan permintaan maaf. Tahu nggak permintaan maaf untuk apa? Karena dulu memilih Prabowo. Saya meminta maaf, saya sempat memilih dia. Akhirnya saya menyesal gitu. Banyak akhirnya kan. Tapi itu juga karena kita ada 3 kandidat kemarin pilpres kan. Anies, Prabowo, sama Ganjar. Ganjar. Tiga-tiganya ini nggak bagus. tapi sebenarnya kalau aku sih karena Ganjar itu sebenarnya Iya. bagus sebenarnya. Sebentar, aku kalau bisa dimilih uang aku milih Ganjar Bang. Kemarin kok Prabowo kan Iya, kok. iya aku akhirnya menyesal. Mama Iya. tidur pakai baju biru. Enggak gitu. Gereja pakai biru. Tapi masalahnya itu pula kayak potensinya Ganjar itu sebenarnya bagus kalau dilihat dari cara pemimpinnya. Iya, iya. Tapi Ganjar pula suara terendah dari 3 kandidat. Karena pada masa itu dia kan waktu Israel mau datang Belgium ke sini di cancel. Banyak blundernya dia. Banyak blundernya dia. Belum. Iya. Kalau suara rakyat itu dari supporter bola lumayan juga itu loh. Lumayan. Iya, saya dia membangun Semarang tuh memang terang-terangan lah. Soalnya Padahal pada masa itu loh kesempatan Indonesia istilahnya mau mengikuti Piala Dunia awal ininya. kemarin aku pernah di Semarang, aku masih pemerintahan Ganjar. Memang bersih kali kota Semarang tuh. Soalnya tata rapi lah. Dan Semarang itu Jawa Timur atau Jawa lebih- Tengah, Bang? Hah? Semarang Jawa Timur atau Jawa Tengah? Jawa Tengah. Semarang kan ibu kota Jawa Tengah kan. Semarang. Soalnya kan Semarang itu bersih, rapi lah katanya. Terus sopan santun itu ramah lah. Terjalankan lebih. Dan gitu dia pemimpinannya juga lebih akrab sama masyarakat. Dan itu kayak lebih aktif lagi bersosialisasi gitu sih. Berat kan ya. Ya, Salah satunya cuman Indonesia bisa bagus, reformasi habis-habisan. Nggak bisa. Kayak kasus 98, Bang. Nggak bisa. Beda orang mental dulu sama sekarang beda. Iya, memang benar pas. Nggak bisa. Karena mental orang sekarang mental ada medsos, uang, Mental health. iya, mental health. Udah. Jadi kayak sekarang masyarakat Indonesia kan terdoktrin sama influencer buat contohnya ke diri sendiri. Kayak udah kalau pemerintah kayak gini segala macam Terserah udah gitu ya. berbenah diri sendiri aja kayak gitu kan. Sementara kalau dulu kan nggak ada. Padahal dulu kita harus Satu. mengawasi pemerintah juga, Bang. Padahal harusnya juga kita ikut mengawasi Iya pemerintah. kan? harusnya. Nggak terawasi. Tapi karena sekarang orang-orang sekarang banyak juga yang independen kan contohnya Iya, iya. berpatokan sama pemerintah. Apalagi di zaman medsos. Kalau dulu ya gimana? Medsos nggak ada, misalnya pemasukan atau usaha-usaha yang berbasis di internet itu kan nggak ada. Nggak ada, ya. Malah tahun 98 internet mungkin di Indonesia masih 2G lah, 8G lah. iya. Takutku kalau kayak hilang orang-orang kayak dulu kan misalnya. Rasa aku yang paling berpotensi sekarang ini
misalnya untuk membuat kejadian kayak 98, generasi Z kayak kita sekarang ini. Karena selanjutnya generasi selanjutnya kita ini lebih ke orang alay kayak. Iya. punya mental tai semua, letih lesu, lemah. Sementara generasi kita sekarang pun udah mulai laki-laki udah kayak perempuan, Boti ya. boti. Kalau kita tengok kasus 98 Bang yang turunnya Soeharto, kan cuma satu alasan dia untuk makanya dia kenapa mau turun. Lebih bagus saya turun menjadi presiden daripada saya harus melihat rakyat saya mati. Mati dengan konyol. Kan banyak pembunuhan, banyak pemerkosaan. Iya. Jadi kalau dia tetap menjabat dia menjabat, bisa jadi lebih tambah lagi pembunuhan. Satu, kenapa harus kayak gitu Bang? Satu, tekanan internasional. Ya benar. Satu, hak asasi manusia internasional contohnya, semua pasti mendesak pemerintah. Semua negara internasional ini di dunia pasti mendesak pemimpin Indonesia ngelihat situasi kayak gitu. Betul. Pasti didesak. Kalau nggak kayak gitu cuman musyawarah segala macam, demo-demo biasa itu nggak ada artinya sama sekali. Tengoklah demo yang kemarin kan. Demo yang kemarin aja nggak berefek. Tuntas, nggak ada efeknya, masih hidupnya Pak Syaroni kuya masih. Iya. Nggak ada efeknya yang kayak gitu ya, nggak ada efeknya. Itulah kalau demo dikasih uang. Hah, Iya, Gila sih. memang Iya. harus kayak gitu soalnya. Kayak apa kemarin? Kayak Iran kemarin yang demo kemarin yang 50.000 pendemo dibunuh. Bayangkan itu nggak ada apa-apanya dibunuh siapa? sama pemerintah Anjing. karena chaos Iran karena mata uang anjlok itu. Nah, kalau dibunuh rakyat. Bayangkanlah internet dimatikan. Sampai sekarang internet di Iran nggak ada. Anjing. Walaupun pakai Starlink. Starlink nggak masuk. Starlink buatan siapa coba? Iya, Starlink buatan Amerika. Iran anti Amerika Oh pemimpinnya, iya. rejimnya. Bayangkan ini udah jalan 3 bulan internet di Iran itu mati total. Gila sih emang. Bisa lagi nengok cewek-cewek Bayangkan Iran. lah itu politik pemerintah. Bayangkan sampai segitunya, bahkan sampai 50.000 masyarakat dibunuh pemerintah waktu demo. Nah, gimana lagi coba biar bisa reformasi? Kalau nggak memang harus besar-besaran, udah gitu pun kayak masyarakat Iran minta bantuan ke Amerika semua kan, yang anti rejim buat menggulingkan rejim. Bahkan itu pun nggak nggak ada efek sampai sekarang. Memang harus dikecam sama semua negara. PBB lah. Tapi masalahnya kayak masyarakat Iran cuman Amerika lah yang bisa bantu. Tapi Menolong. negara-negara lain nggak ada aksi kan, Nggak ada. segala macam nggak ada. Paling cuma kumpul donasi kan. Dari si kemanusiaan paling. Iya lah. Makanya disekap orang situ. Ada yang disekap di Israel, di tangga Israel. Iya, cuy. 5 orang. Udah kayak gitu aja tragedinya masih belum berubah rejimnya. Hmm. Indonesia. Di situ nanti kurasa momen kita nyata memegang senjata kita Aku lebih setuju sih kita militer. Karena dibandingkan contoh lah kayak kita sama orang Korea kan. Oh, walaupun K-pop itu apa? Kita bilang plastik, tapi orang itu dikasih senjata, tahu megangnya, Cuk. Dibandingkan Pernah kita. wajib militer itu ya. Iya. Tapi kalau kita contohnya bisa megang senjata, kita harus cari penyokongnya juga. Contohnya dari negara mana gitu kan. Yang setuju kalau kita reformasi. Soalnya orang itu yang bisa bantu masyarakat kan kayak gitu. Kayak kemarin Amerika pengen nyokong senjata ke masyarakat, cuman belum masih agenda. Jadi walaupun contohnya ini Bang kita nggak ada support dari negara untuk megang senjata, tapi kalau untuk kita contohnya untuk mereformasi Tapi pemerintahan dari sekarang, mana masuknya senjata, Cok? Semua Iya, import tapi segala macam itu kan kita pemerintah harus megang. senjata kayak tahun 98 kan nggak pakai senjata. Iya betul. Tapi Kita kan bisa juga digulingkan pemerintahan. iya, contohnya semua kayak perusahaan semua ditutup diberhentikan. tutup paksa sama masyarakat, paling kayak gitu lah. Kalau enggak persatuan dukun kan ada di Indonesia. Lumayan itu nyerang itu. Apalagi dukun yang gini langsung kecampak orang ya. Tenaga dalam kan. Itu nyata sih itu, nyata itu. Aduh, balik Lagi ke situ ya. Suku apa itu? Adalah. Jadi sampai sini pembicaraan kita. Ada yang mau disampaikan kalian? Nggak ada. Ada ya. Secepatnya Karena- reformasi lah. Secepatnya lah apa yang terbaik untuk di Indonesia.
semoga dolar makin naik biar kita Semoga ada perubahan. anjing lah. Kita setuju di dolar naik ini. Karena kita mendukung pemerintah sebenarnya bang. Iya. betul aku setuju. Iya, tapi dalam hati, biarpun kami ngomong kayak gini, tapi kami juga mendukung pemerintah. Iya, Jadi benar. buat Pak Prabowo semangat terus. Semangat terus. Wah, terus tetap buat MBG-nya walaupun besok Iya. kiamat. Tetaplah semoga 20.000 lah nyentuh Iya. ya. Semoga Dalam tahun ini ya. dalam tahun ini Iya. supaya enak nabungnya kan langsung Kami bisa beli Pajero. Oke. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan dengarkan pembicaraan ini karena ini adalah omong kosong.